Halo teman-temanku Capricorn, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dan bahagia ya. Walaupun ada PPKM darurat dan juga pandemi COVID-19 yang belum usai juga sampai hari ini. Oke, selamat datang di channelnya Kak Teri Wijaya. Salam kenal untuk kalian semua. Ini adalah general reading di bulan Juli ya, love reading untuk kalian yang berzodiak Capricorn periode tanggal 16 sampai 31. Bacaan ini sifatnya sangat universal, tidak akan cocok untuk semuanya. Jadi, apapun hasil readingan ini bijaksanalah ya mengambil keseluruhan atau sebagian isi dari hasil readingan ini gitu ya. Jangan terlalu dibawa serius juga. Andaikan jika tidak cocok, jadikan saja fun reading ya. Jangan digalauin atau dibaperin ya, apalagi membuat hati mood kalian berubah gitu ya. Jangan. Oke, jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari aku, silakan menghubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Oke, kita mulai. Aku shuffle dulu kartunya. Oke, banyak kartu yang keluar, nggak aku ambil ya, tidak valid. Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Oke, cukup, kita tarik aja. Oke, ya. Di sini aku melihat dan merasakan ya bahwa ada seseorang yang sudah berkomitmen gitu ya. Aku rasa ini bukan sekedar pacaran ya, tapi sudah bertunangan dan hampir menikah. Tapi dalam situasi dan kondisi yang sudah mau hampir selangkah lagi menuju pernikahan gitu ya. Aku rasa situasinya juggling di sini ya. Seseorang merasa ragu di sini untuk menikah dengan pasangannya gitu ya. Keraguan ini ya berlandaskan atau bersumber dari pihak ketiga yang mulai terungkap gitu ya. Entah pihak ketiga ini mengungkapkan dirinya sebagai kekasih gelapnya dari pasangan ini gitu ya, seseorang ini, atau seseorang ini yang ya menciduk gitu ya, bukan apa menciduk gitu, atau ya menemukan gitu ya bahwa pasangannya di sini memiliki pihak ketiga atau menghadirkan pihak ketiga. Jadi sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang kalian alami di sini ya. Oke. Dimana gitu ya, ada dominasi yang cukup kuat gitu ya, yang membuat gitu ya salah satu pihak di sini coba berpikir ulang tentang
komitmen ini, pertunangan ini mau dilanjutkan atau tidak ke jenjang pernikahan gitu ya. Ada sikap dominasi, ada tekanan gitu ya yang diberikan oleh pasangan kepada seseorang ini gitu ya. Bisa juga seseorang ini menekan pasangannya gitu ya untuk memilih gitu ya, dia atau dia ini gitu ya. Oke, seperti itu ya, dimana gitu ya, aku lihat ada jeda untuk saat ini antara seseorang ini dengan pasangannya gitu ya. Tidak ada komunikasi, saling menyendiri, saling ya menutup diri, ya membuat batasan gitu ya. Ya, batasan itu karena apa sih yang dipermasalahkan? Karena cinta, perasaan cinta yang tidak dihargai gitu ya, tidak dihormati gitu. Padahal ini sudah mengarah pada jenjang pernikahan gitu ya. Kenapa sih ini ada perasaan cinta yang terluka gitu ya. Jadi kenapa sih baru sekarang aku tahunya gitu, kenapa harus mau nikah gitu, kenapa kalau kita sudah tunangan baru aku tuh tahu kalau kamu tuh punya pihak lain di sini gitu ya. Oke, dimana ya, dimana ini juga mengarah gitu ya pada hubungan yang toksik. Namun seseorang ini mungkin tidak sadar atau terlalu lugu gitu ya, sampai menganggap gitu ya pasangannya itu tulus sekali sama dia, ternyata modus juga gitu ya. Dimana komunikasi yang diberikan selama ini hanyalah bualan, hanyalah gombalan, hanyalah ketidaksesuaian dengan fakta ya, hanya kebohongan saja gitu ya, hanya manis-manisnya aja, dimana dia adalah seorang petualang gitu ya, seseorang yang playing victim juga, seseorang yang suka menebarkan pesonanya kemana-mana gitu ya. Oke, seperti itu ya. Ini juga ada dua versi juga, aku akan baca versi keduanya ya teman-teman. Oke, dimana ada dua orang di sini, laki-laki dan perempuan ya, yang sudah berkomitmen ingin serius dalam hubungan. Namun ada keraguan di hati kedua pasangan ini karena ada restu dari seorang ibu ya, yang tidak mudah untuk didapatkan ya, dimana pengaruh ibu ini ya, atau divine feminim ini ya sangat kuat gitu ya. Ya memang kita kalau mau nikah gitu ya, atau ini kan komitnya mau nikah nih ya, tunangan ke pernikahan, memang butuh restu ibu gitu ya. Memang restu ini sangat mendominasi untuk hubungan ini bisa berjalan ke arah yang diinginkan, yaitu pernikahan gitu ya. Komitmen yang belum bisa restu yang belum bisa didapatkan ini membuat gitu ya, membuat penghalang gitu ya, atau jarak gitu ya, untuk bisa dua orang ini bersatu di dalam pernikahan gitu ya, atau hubungan yang lebih serius. Padahal kedua orang ini saling mencintai satu sama lain gitu ya. Dimana gitu ya, karena lelah gitu ya, mungkin alasan karena lelah, restu yang tidak kunjung didapat ini membuat salah satu pihak itu mencari orang lain gitu ya, yang mungkin bisa dia ajak gitu ya, bisa diajak ke pernikahan dan disukai oleh ibunya gitu ya, atau mungkin bisa juga ibunya ini mencarikan gitu ya jodoh untuk anaknya ini yang sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan bibit bobot seorang ibu ini inginkan gitu ya, pada seorang menantu gitu. Dimana hal itu memang tidak dikomunikasikan oleh sang ibu terlebih dahulu, langsung aja dia pertemukan dengan orang baru ini gitu ya, untuk anaknya gitu. Oke, memang ada dua versi seperti itu, yang mana yang mau kita ulas gitu ya, yang lebih dalam lagi. Kita lihat dulu aja ya di kartu selanjutnya. Oke,
kita ulas yang kedua aja ya, yang tentang restu ibu ini. Ya, kenapa kekasih ini kok tidak mendapatkan restu dari ibunya gitu ya? Karena memang ada perbedaan secara finansial ya. Mungkin sang ibu ingin mendapatkan menantu dengan strata ekonomi yang sama gitu ya, dimana harapan itu gitu ya masih bisa diwujudkan sih ya, dengan ya harus lebih bekerja keras gitu. Kalau mau jadi menantu dari ibu ini, kamu harus memiliki apa ya, tingkat kemapanan itu yang selevel gitu ya, yang sama paling tidak atau lebih tinggi ya. Mungkin dengan kamu bekerja keras dulu, mungkin harapan kamu untuk menikah dengan anaknya gitu ya bisa terrealisasi, karena ini ada kartu harapan di sini ya. Oke, ya sekali lagi cinta kalian berdua tuh sangat kuat sekali, dan yang menjadi halangan cuma restu ibu ini aja gitu ya. Walaupun seseorang di sini mungkin dijodohkan atau mencari ya orang lain, pasangan yang lain, aku rasa akan kembali kok kepada ikatan jodoh ini gitu ya. Ikatan jodoh ini serasa direstui oleh semesta, tidak mudah lah untuk dilepaskan karena ada chemistry yang kuat ya. Seseorang di sini ya, sepasang sejoli ini sudah menjalani hubungan ini dengan serius gitu ya. Ya memang tidak ada kejelasan gitu ya, tidak ada kejelasan masa depan dari hubungan ini. Mungkin kedua orang ini sudah ingin berkomitmen, tapi ibunya masih mempertimbangkan gitu ya. Ibunya berpikir masih ada kok cowok atau cewek lain yang lebih dari dia gitu ya, tapi anaknya maunya sama pasangannya ini gitu ya. Oke, kita lihat aja di kartu selanjutnya ya. Memang kadang-kadang ekonomi menjadi penghalang ya bagi cinta ini bersatu gitu ya. Ya, seseorang di sini ya merasa tidak pantas, merasa tidak yakin gitu ya bahwa bisa menikah dengan pasangannya ini gitu ya. Ya ada chemistry yang kuat ya, walaupun dijodohkan dengan yang lain, walaupun mencari yang lain gitu, itu hanya peralihan aja ya. Nggak semudah itu untuk ya meninggalkan ini komitmen ini gitu ya. Ya ada manifestasi yang kuat ya dari seorang divine feminim di sini, yang dia berdoa, dia berharap agar bisa bersatu ya dalam komitmen dengan divine maskulinnya. Walaupun ada restu ibu ya yang menjadi keraguan di sini. Ya dia berharap ada masa depan ya dalam hubungan ini. Ya sangat sakit ya ketika kita mencintai seseorang dan seseorang itu harus tidak menjadi jodoh kita hanya karena pemikiran dari orang tua kita gitu ya, yang menganggap bahwa kekayaan materi itu mutlak gitu ya. Ya ada blessing gitu ya, mungkin dengan kerja keras kamu gitu ya, mungkin dengan usaha daya upaya kamu di sini ya yang tidak direstui gitu ya. Mungkin seorang ibu ini melihat gitu ya, dan pada akhirnya luluh gitu ya karena tanggung jawab kamu menunjukkan tanggung jawab dengan kerja keras, dan kamu berusaha meyakinkan bahwa dengan daya upayaku aku bisa membahagiakan anakmu gitu ya. Oke, ya dimana seseorang di sini yang tidak direstui ini sangat untuk saat ini lebih fokus gitu ya. Mungkin pasangan kamu lebih fokus lah cari uang gitu ya, cari hal-hal yang berhubungan dengan materi di sini. Ya, dia ingin menunjukkan bahwa aku tuh loh bisa membahagiakan kamu gitu ya di depan ibu kamu gitu.
aku bisa memberikan apapun yang kamu mau. Ya, di sini pasangan ya, feminimnya ya mendukung divine maskulinnya dengan doa gitu ya, dengan surrender kepada semesta gitu ya. Dan aku rasa pada akhirnya kalian gitu ya merasa kelelahan sendiri gitu, terutama untuk divine maskulinnya ya, karena terlalu berusaha dengan keras, pada akhirnya juga capai sendiri, lelah sendiri gitu ya. Namun karena ini ada kartu blessing, ada kartu berkat ya, mungkin dengan daya upaya yang kamu tunjukkan gitu ya, mungkin hati seorang ibu akan luluh juga gitu ya, dan memberikan restu pada kalian ya. Waktunya untuk healing ya. Mungkin seseorang di sini tersakiti karena ya alasan tidak direstui materi gitu ya. Jadi itu membuat ada hati yang terluka. Ya, ada energi Taurus di sini. Energi Taurus ya juga tentang materi ya, pencarian usaha untuk mendapatkan materi gitu ya. Ada kerja keras, tanggung jawab ya, prosperity less. Ya, di sini ada kartu Blue Moon ya. Kartu Blue Moon ini tentang keyakinan, yakinlah pada keajaiban, yakinlah pada hal-hal yang kamu anggap tidak mungkin lah aku bersatu dengan dia, karena ibunya seperti itu, yang matre misalnya seperti itu ya. Ya yakinlah gitu bahwa ketika Tuhan memang sudah menjodohkan kamu dengan pasanganmu ini, walaupun restu ibu itu terlihat sangat sulit untuk didapatkan, ya tidak ada yang mustahil bagi semesta ini gitu ya. Ya, di kartu selanjutnya ya, berikanlah, tunjukkanlah daya upayamu yang maksimal gitu ya, agar hati seorang ibu ini bisa luluh juga. Seperti yang aku katakan ya, peluang sangat besar untuk kamu direstui kok, jangan khawatir ya. Tunjukkan saja bahwa niat kamu gitu loh kepada anaknya itu apa gitu loh, tulus, bukan modus ya. Karena seorang ibu tuh memang sangat menjaga gitu, apalagi kalau anaknya tuh perempuan gitu ya, ya ingin yang terbaik gitu loh, ingin pasangan yang terbaik untuk putrinya gitu, yang bisa mencukupkan bukan hanya secara rohani tapi juga secara jasmani gitu. Segala keinginan tubuh jasmaninya ya kalau bisa ya dipenuhi gitu loh, seperti dia ya, seperti seorang ibu yang selalu memenuhi apapun keinginan anaknya gitu loh ya, mengusahakan lah ya. Tunjukkanlah cahaya dirimu ya, kamu harus menunjukkan cahaya dirimu untuk bisa gitu ya mendapatkan restu gitu ya. Kalau kamu memang tulus sayang sama pasangan kamu dan hanya terharang restu, ya tunjukkanlah sinarmu, cahayamu, agar ibu ini bisa melihat gitu ya, bisa melihat kesungguhan gitu ya, cahaya dirimu gitu, yang tulus ya, yang hanya ingin membahagiakan anaknya gitu ya. Oke, seperti itu readingannya, semoga membawa manfaat ya. Salam bahagia dari aku, bye bye.